Halo semua sobat energi suara, berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin berbagi berkaitan warisan. Warisan yang ingin saya ceritakan di sini bagaimana kita memberikan warisan pendidikan. Ini judul yang ingin saya diskusikan bersama teman-teman. Judul ini menarik buat saya karena berkaitan ini idenya muncul pertama kali. Apa legacy yang bisa kita tinggalkan ketika nanti kita sudah merasa cukup dalam satu hal? Sebagai bahan pemikiran, saya ingin memulai dengan ucapannya seperti ini. Bagaikan seorang atlet atau seorang profesional yang ia ingin berhenti dari profesinya, lalu dia ingin membuat kenang-kenangan, apa yang dia bisa tinggalkan, apa yang dia bisa wariskan. Dulu teman saya dia ingin sedikit membuat lelucon berkaitan legacy atau warisan atau tinggalan apa yang dia bisa tinggalkan ketika dia nanti sudah merasa selesai dengan hal itu. Dia berkata seperti ini. Jika pemain bola pensiun, dia mungkin akan menggantung t-shirt atau bola di lemarinya untuk sebagai bahan kenang-kenangan jika nanti ia lihat kelak. Lalu jika pemain tinju, dia bisa meninggalkan sarung tinjunya. Jika dia pemain bola basket, mungkin akan sama seperti pemain bola kaki, dia meninggalkan bola basket dan t-shirtnya. Nah, pertanyaannya, ketika dia seorang perenang, apa yang layak ia pajang di meja, di lemari yang nanti bisa buat kenang-kenangan? Lalu dia menjawab dengan tertawa, mungkin ya celananya, tetapi rasanya kok lucu, rasanya kok tidak ini ya, tidak sopan mungkin ya. Oke, itu hanya sekitar cerita lelucon yang dia ceritakan. Teman-teman, hari ini karena saya seorang pendidik, saya ingin berbagi cerita tentang warisan pendidikan apa yang bisa kita berikan ke generasi selanjutnya. Sebagai penguat diskusi ini, saya ingin memberikan sebuah teori dan memberikan sebuah fakta cerita. Teorinya, ketika saya melakukan bukan penelitian tepatnya, tetapi saya mau browsing dan memberikan bagaimana menguat apa yang saya sampaikan. Berkaitan warisan, ini memang berkaitan kekayaan apa yang bisa kita tinggalkan. Warisan pendidikan adalah segala sesuatu yang kita terima dari generasi sebelumnya yang mungkin juga bisa kita berikan ke generasi selanjutnya. Karena kita memang bagian dari estafet kehidupan. Kehidupan tidak berhenti di masa lalu ataupun juga kehidupan tidak berhenti di tangan kita. Kita hanya dari bagian kecil dari kehidupan yang terus berputar ini. Apalagi dalam paham agama saya, kehidupan ini jalannya begitu panjang. Jalannya begitu panjang. Roda samsara yang sudah kita tempuh itu sudah bukan hanya hitungan angka puluhan ratusan jutaan, miliaran mungkin lebih. Ada satu perumpamaan yang menjelaskan tentang ini. Air mata yang kita kumpulkan dalam kehidupan samsara ini katanya ya melebihi dari 7 samudra. Teman-teman, Anda bisa mengukurnya seberapa lama kita sudah berputar di roda samsara ini. Kembali berkaitan cerita tentang warisan pendidikan. Apa yang bisa kita wariskan ke pendidikan ke generasi selanjutnya? Di sini kita sebagai pendidik memang hari ini pendidikan itu memang harus Kemarin saya berbicara tentang teori Bloom, bagaimana pendidikan itu berpola dari pola mengingat sampai menganalisis bahkan sampai menciptakan.
Nilai-nilai belajar, nilai-nilai semangat, mencari ilmu, etika dalam belajar ini juga warisan yang harus tetap diwariskan ke generasi selanjutnya. Saya pikir generasi hari ini bukan generasi yang instan, bukan. Tapi memang mereka punya akses kemudahan jauh lebih baik, jauh lebih cepat dibandingkan generasi yang mengajarnya. Contohnya saya memang mungkin ya saya tidak mau menuakan diri saya terlalu tua ya. Walaupun memang generasinya sudah berganti. Nyatanya karena saya mengajar anak SMA, rasanya mereka sudah cukup besar untuk siap dalam dinamika masyarakat. Itu tadi, warisan pendidikan yang bisa kita wariskan generasi selanjutnya adalah nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai semangat, nilai-nilai etika dalam belajar. Yang selanjutnya, pengetahuan dan keterampilan. Teman-teman, yang kita ajarkan di ruang kelas, semua yang kita bicarakan, semua yang kita diskusikan, mungkin semuanya berkaitan ini. Bagaimana kita untuk tahu sesuatu, bagaimana kita untuk bisa sesuatu. Kita berusaha untuk terampil dan kita berusaha untuk tahu. Dalam ajaran agama yang saya anut pun, memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah sebuah berkah utama. Sebuah rezeki yang itu menawan yang dicari oleh para dewa dan manusia. Berkaitan warisan pendidikan, ceritanya akan panjang karena memang apalagi kalau kita berdiskusi, ini akan lebih memantik banyak hal yang bisa kita ceritakan. Tapi teman-teman, sebagai bahan diskusi supaya ini enak didengar, saya ingin memberikan satu cerita. Satu cerita yang mungkin ini populer dalam agama saya, berkaitan Rahula. Rahula, dalam agama yang saya anut, beliau adalah putra dari Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha adalah seseorang yang menjadi Buddha. Buddha artinya tersadarkan. Ceritanya itu seperti ini. Sebelum Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, beliau kalau dalam ceritanya itu melihat 4 peristiwa suci, 4 peristiwa agung. Setelah itu beliau kembali istana dan beliau mendengar beliau memiliki seorang putra laki-laki. Beliau memberi namanya Rahula. Dalam informasi yang saya dapat, Rahula ini diartikan dari arti namanya yaitu belenggu atau kekangan. Karena memang ceritanya waktu itu ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, Rahula ini di waktu itu juga lahir. Ini memberikan pastinya keraguan kepada Siddhartha. Apakah dia akan meninggalkan istana atau pastinya dia akan menjadi seorang ayah yang baik harusnya. Itu satu arti Rahu. Rahu berasal dari kata Rahu, Rahula. Tapi dalam sumber lain menjelaskan Rahula ini arti katanya atau momen nama ini diambil karena pada waktu itu memang sedang terjadi sebuah gerhana bulan yang jarang terjadi. Karena terjadi gerhana bulan sebagai penanda, lalu diberikanlah nama Rahula untuk anak yang baru lahir itu. Singkat cerita, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Rahula dibesarkan oleh ibu dan kakeknya, yaitu Raja Suyoddhana. Ketika Rahula berumur 7 tahun, pada waktu itu Pangeran Siddhartha sudah menjadi seorang Buddha. Buddha mengunjungi Kapilawastu, kerajaannya tempat dulu beliau tumbuh. Pada waktu itu Buddha menerima dana makan siang dari kerajaan Kapilawastu. Dan ibunya Dewi Mahamaya, Ratu Mahamaya mengatakan kepada Rahula, pertapa suci yang agung yang di sana yang berkulit cemerlang dan sangat rupawan untuk dipandang adalah ayahmu. Pergilah ke sana dan minta warisan kepadanya. Mendengar nasihat itu dari ibunya,
Rahula mengikuti nasihatnya. Setelah makan siang selesai, Buddha berjalan untuk kembali ke wihara. Rahula mengikuti Buddha dan berkata, "Berikan warisan kepadaku." Namun, Buddha tidak menjawab dan tidak ada seorang pun yang menghentikan Rahula berkata meminta warisan kepada Buddha. Bahkan Rahula yang melihat ayahnya, dia berkata, "Yang mulia, bahkan berlindung di bayang-bayangmu sangat menyenangkan bagiku." Inilah yang Rahula seperti anak lucu yang berkata kepada Buddha. Bahkan terlindungi dari bayang-bayang seorang Buddha pun itu sangat menyenangkan, itu bagi Rahula. Setelah tiba di wihara, Buddha meminta Sariputta untuk menabiskan Rahula sebagai seorang samanera kecil. Dengan alasan Buddha tidak ingin memberikan warisan yang bersifat dunia karena ini hanya akan menambah penderitaan. Tetapi Buddha ingin memberikan warisan dhamma, kebenaran yang membuat Rahula ini mencapai penerangan sempurna dan mencapai pembebasan. Ceritanya paling tidak seperti itu. Nanti teman-teman jika ingin membaca cerita detailnya, silakan bisa dicari dengan referensi-referensi yang tepat berkaitan cerita ini. Teman-teman, kembali bercerita tentang warisan pendidikan apa yang bisa kita tinggalkan. Warisan pendidikan yang kita tinggalkan memang harusnya legacy yang positif. Kita yang berprofesi sebagai guru, kita meninggalkan profesi yang positif. Waktu itu saya pernah bercerita tentang bukan jenis, tapi dengan pakai tingkatan seorang guru ya. Mulai dari good teacher, average teacher, sampai guru yang bisa memberikan inspirasi kepada murid. Berkaitan warisan pendidikan, semoga warisan ini bisa diberikan oleh guru yang bisa memberikan inspirasi kepada muridnya. Murid-murid akan mengenang jasa gurunya dengan baik, bahwa Bapak siapa dulu mengajar dengan sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan dan memberikan inspirasi. Saya ingin mengatakan sama. Saya berapa kali dalam podcast saya sering berkata, saya ada produk pendidikan. Saya pun mendapatkan inspirasi dari guru ketika saya mengajar. Ketika saya SMA, saya sangat terinspirasi oleh Mr. Ali. Beliau adalah seorang pengajar bahasa Inggris. Saya sangat suka beliau ketika sedang mengajar. Beliau suka bercerita hal-hal yang di luar konteks pelajarannya tetapi membawa inspirasi. Kedua, dosen saya di kampus, Bapak Wowor juga saya sangat mendapatkan inspirasi. Dan banyak guru-guru lain di luar pendidikan sekolah yang saya juga kenang sebagai inspirator saya dalam profesi hari ini. Teman-teman, berkaitan warisan pendidikan, karena Anda yang berprofesi sebagai pendidik, semoga Anda bisa memberikan warisan yang hebat, warisan yang layak yang bisa dikenang di generasi selanjutnya. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga warisan kebenaran, warisan dhamma selalu bisa kita wariskan ke generasi selanjutnya. Nilai-nilai baik, pengetahuan, dan keterampilan selalu diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih. Salam.